Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Masih semangat kan belajarnya? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Jangan kendor ya semangatnya. Masih ingatkah kalian tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Nah, apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak masih ingat kan tentang siapa penemu radio? Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Nah, pada tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Tuliskan kembali apa manfaat yang kamu dapatkan dari radio. Nah, tuliskan dalam tabel yang telah disediakan ya. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Selain radio, ternyata banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, sekarang coba diskusikan penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Yang pertama adalah penemuan tentang telepon. Apa ya dampaknya di bidang ekonomi? Kemudian, penemuan laptop dan internet. Apakah penemuan ini berdampak di bidang ekonomi? Dan yang terakhir adalah penemuan mobil atau angkot. Apakah berdampak juga dalam bidang ekonomi? Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Jawabannya tentunya ya, karena saat ini kegiatan tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dulu. Jadi dibutuhkan penemuan-penemuan atau terobosan baru guna memperlancar semua kegiatan terutama di bidang ekonomi. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Jawabannya juga ya, karena kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, kita tidak perlu tatap muka untuk bertransaksi dengan orang lain. Selain itu, jangkauan produksinya yang lebih luas dengan adanya internet. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Jawabannya juga ya, ada positif dan ada negatifnya. Alasannya karena dapat disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya digunakan untuk melakukan penipuan atau digunakan sebagai alat transaksi jual beli barang ilegal. Demikianlah video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.